Ya sudahlah, biarin aja orang mau berpikiran seperti apa. Yang pasti saya nggak perlu mengklarifikasi kepada siapapun terhadap siapapun, karena saya tidak melakukan hal tersebut. Terus kalau misalnya memang ada berita-berita seperti itu, terus bagaimana tanggapannya? Ya saya begini-begini aja, gitu loh. Karena memang ya saya cuma menjalani hidup saya gini-gini aja, kerja apa segala macam. Kalau misalnya ada yang deketin saya atau segala macam, terus tiba-tiba ada berita-berita kayak begini, ya saya kan ya nggak tahu ya, gitu loh. Jadi saya kayak kaget juga sih sebenarnya gitu, karena semua orang langsung pada tanya, wartawan semua pada tanya, teman-teman kerja semua pada tanya gitu, semuanya are you okay? Sampai aku bilang kayak emang kenapa gue nggak kenapa-kenapa gitu. Oh tapi ya susah lah, kita kan nggak bisa bikin semua orang untuk suka sama kita ya. Jadi ya udah gitu aja sih. Kalau pokoknya yang pasti nggak ada apa-apa, itu nggak benar, jadi ya udah. Tapi kan bisa langsung konfirmasi ke pihak sana nggak mungkin? Konfirmasi ke pihak sana sih kan? Oh ya kan aku kenal, kan emang teman baik aku gitu. Terus aku cuma bilang kayak harus clarify aja sih gitu loh, bahwa ini kan menyangkut nama saya gitu ya, gitu. Kan apa yang terjadi nanti atau bagaimana ya itu nanti. Yang penting yang sekarang ini benar nggak? Kalau nggak benar ya udah. Kalau misalnya ada berita-berita yang miring-miring gitu, ya selama nggak benar ya aku akan bilang nggak benar. Tapi kaget nggak sih dituduh sebagai? Ya itu dia gitu, karena resiko resiko saya sebagai public figure, ya hal-hal seperti itu. Apalagi saya baru menyandang status baru, menurut saya ada aja pihak-pihak yang ya mungkin nggak suka atau gimana gitu ya. Tapi ya sejauh yang saya lakukan itu tidak ada hal ke arah sana dan tidak ada nggak benar gitu loh. Jadi mau bilang gimana ya, nggak benar aja. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, emang nggak benar. Kan bisa dibilang kan ini kan nggak benar. Pokoknya saya nggak mau kasih panggung buat orang-orang yang mau mencari panggung dari kehidupan saya. Saya udah diterpa banyak sekali ujian, saya udah diterpa banyak sekali permasalahan hidup yang sudah saya benahi satu per satu. Dan setiap apa yang saya lalui selalu saya berdasarkan apa yang saya lalui gitu. Nggak pernah saya nggak ngelaluin itu terus saya bikin cerita kayak begitu, ya nggak mau gitu loh. Saya selalu seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah, saya ngerasa saya nggak perlu. Nggak, tadi saya lagi nyantai tuh pas saya datang, lihat sendiri kan gitu loh. Emang saya lagi libur, lagi santai-santai. Tiba-tiba semua orang nanya, aku jadi kayak loh kenapa nih? Tapi ya sudah gitu. Itu sudah terjadi, ya terjadilah gitu. Kalau misalnya ditanya untuk mengklarifikasi, sekali lagi saya tidak perlu mengklarifikasi apapun gitu sih. Kak, kan bisa dibilang ini disebut pencemaran nama baik lah, bisa dibilang ya kan. Ya, makanya kita lihat apa aja. Benar. Ya. Apakah ini bakal dilanjutkan ke pihak wajib gitu, Kak? Ya, kalau saya sih gini ya, karena kan ini emang saya kenal juga gitu, tapi kan saya nggak tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka, bagaimananya segala macam kan ya. Saya nggak tahu menau gitu loh. Jadi kayak ya tergantung aja sih ini arahnya nanti kemana gitu. Sejauh ini saya sih orangnya mah damai-damai aja ya gitu. Saya orangnya nggak pernah mau cari ribut sama orang lain gitu. Cuman kalau resiko saya sekarang karena berdiri sendiri dan saya diterpa dengan begini-begini, ya saya berdoa aja gitu loh. Karena selama saya nggak melakukan itu, ya kenapa harus takut gitu loh. Maksudnya ini kan bukan untuk menjatuhkan bagaimana ya gitu loh. Ini kan bukan, saya nggak ada niatan untuk begitu sih soalnya gitu. Makanya kalau mesti klarifikasi saya juga bingung gitu, karena saya nggak benar gitu loh. Jadi mau gimana ya? Kak, gitu di sih. screenshotan itu kan ada kata-kata bahwa ada bukti-bukti lah kayak gitu-gitu, itu gimana gitu? Ya sekarang gini, kalau saya temenan sama seseorang, terus orang cerita segala macam, terus tiba-tiba saya di-blame jadi orang yang melakukan itu, lagi mana gitu. Kayak saya juga, saya sekarang siapapun mau cerita sama saya, siapapun mau ketemu sama saya, mau pergi sama saya, kalau rame-rame segala macam ya terserah. Tapi kalau nanti di-candid, gimana ya, saya juga masih gimana gitu loh. Sekarang resiko saya, sekarang saya makan di luaran aja, kalau misalnya saya pergi sama orang tua saya. Tapi kalau saya cuma di foto hanya bagian yang berduanya aja, gimana misalnya? Atau saya pergi sama teman-teman saya, ya kan ini it could be happen tuh siapapun public figure-nya gitu ya. Kebetulan mungkin karena saya lagi menjadi highlights di ending ini, jadi kayak gitu ya. Intinya saya mau baik-baik aja, saya nggak ngerasa melakukan itu. Jawaban dari saya itu tidak benar. Sekali lagi saya bilang, saya nggak perlu mengklarifikasi apapun terhadap siapapun, karena ini menyangkut hidup saya yang dirugikan saya. Tapi kenal gak sih Kak sama pelaku yang dicatat namanya itu tulisan? Saya kenal teman saya dari sekolah gitu loh. Jadi kayak ya masa saya kan berteman sama siapapun ya gitu loh. Saya nggak ada
saya nggak ada, apalagi semenjak kayak gini misalnya orang baik sama saya atau gimana saya mah baik aja gitu loh. Jadi kayak ya kalau orang salah mengartikannya, kalau orang jadi membuat create story yang lain dari situ, ya terserah gitu. Sekarang kalau saya mau pergi kemanapun sama teman saya siapapun itu, kalau misalnya ada di posisi kayak gitu akan sama juga gitu loh. Jadi daripada saya mengklarifikasi, untuk apa, itu urusannya mereka. Kalau mereka punya masalah ya biarin mereka selesaiin aja masalah mereka. Kalau saya nggak mau ikut campur, nggak mau ada di dalam situasi kayak begitu gitu. Nah, Tapi dibalik buru-buru cari pasangan nggak sih, artinya biar Makan saya bilang waktu itu kayak go with the flow aja. gitu kan. Enggak sih, saya kalau pasangan saya go with the flow aja. Memang alurnya bagaimana saya nggak pernah bilang saya nggak mau, tapi saya juga nggak bilang juga saya buru-buru, kayak santai aja sih gitu. Kemungkinan bakal buka hati lagi guys kan melihat kakak menyandang status baru ini kan. Kalau buka hati mah buka hati aja mas gitu loh. Tapi fokusnya kan setiap orang beda-beda nih. Fokus saya beda. Fokus saya sekarang anak misalnya, kerjaan misalnya gitu. Jadi pilih-pilih gitu loh, gitu maksudnya. Ya kan saya juga nggak tahu ya saya berjodohnya sama siapa gitu, dan nantinya saya berjodoh sama siapa juga saya nggak tahu orang lain akan suka apa enggak. Kan saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi saya harus fokus sama diri saya dong gitu. Saya harus treatment dengan penyakit saya. Saya nggak mau yang muluk-muluk aja, saya yang santai-santai aja. Tapi yang jelas bukan anak band lagi ya. Ya. kan dibalik Aku nggak mau. kan Banyak. Bukan dikit, banyak. kan dibalik semua permasalahan ini, kakak sekarang gimana sih kondisi kesehatannya? Baik-baik aja. Ini juga syuting masih. Ini hari ini pas libur, pas dapat begini kayak ada apa nih? Gitu kayak aduh. Tapi ya udahlah gitu ya, resiko saya juga sebagai public figure, saya nggak bisa maksa orang untuk selalu ada di pihak saya. Kalau ada saya lagi ngalamin masalah kayak gini ya sudah gitu aja. Nah kan tapi kondisi sekarang kan apalagi diterpa banyak cacian dan makin, kakak kondisinya terganggu nggak sih dari psikis dan Saya gini aja. kesehatannya nggak? Ya saya gini aja, saya nggak, kalau dibilang saya misalnya ngebaca atau apa tadi waktu orang-orang pada nanya ke saya, otomatis lah saya baca, nggak mungkin saya nggak baca. Makanya saya bikin statement di Instastory saya bahwa saya tidak perlu mengklarifikasi. Terus apa yang terjadi sama saya berkoar-koar, enggak. Saya dicari sama kalian karena kalian ingin tahu masalah yang sebenarnya seperti apa pada saat saya alami itu. Ketika kalian bertanya, saya menjawab. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Nah, ketika saya melakukan proses segala macam, memang terbukti semuanya benar, gitu loh. Jadi saya bukan orang yang menjual-jual derita, gitu. Memang yang saya aja untuk bisa ngomong dengan teman-teman pers aja pada saat itu aja susahnya setengah mati, mas tahu sendiri. Kalau saya nih orang yang jahat atau orang yang nggak benar, saya mungkin nggak sebegitunya, gitu. Tapi karena memang itu terjadi seperti itu, gitu. Dan saya juga nggak pernah. Yang saya ngomongin fakta. Saya berkomunikasi dengan ex-husband juga seputar anak, semuanya oke aja gitu. Karena memang saya tidak ada berniatan untuk begitu gitu loh. Jadi kalau pada saat itu agak alot di persidangan apa segala macam, ya itu pada saat itu gitu. Setelahnya kan kita berpikir semakin dewasa gitu, bahwa emang tujuannya anak apa segala macam. Jadi ya selama dia bertanya seputar anak, saya selalu juga menjawab dengan baik gitu. Tapi urusan pribadi dia, mau kehidupannya dengan siapa atau saya dengan siapa, ya itu urusan kami masing-masing, itu aja sih. Tapi kondisi sekarang gimana sih kak? Kayak baik-baik aja. Kayak kankernya semakin baik Semakin baik gitu. Makanya saya bilang mungkin ada beberapa stressing mungkin yang tadinya jadi momok di dalam kehidupan saya, mungkin sekarang pelan selesai gitu. Tapi kan saya serba salah ya. Saya kan sendiri juga udah lama sebenarnya. Nah, sekarang kalau ada orang-orang yang deketin saya terus ada berita-berita begini tiba-tiba muncul, saya juga jadi bingung ya. Ini kan nama baik ya gitu. Dan saya nggak pernah bikin aneh-aneh sepanjang karir saya dari kecil sampai sekarang. Jadi kayak dibilang mengganggu, pasti mengganggu pemberitaannya, tapi saya tidak mau gubris saja sih gitu. Jadi sekarang karena kalian menunggu, saya tahu kalau saya tidak menjawab kalian akan menunggu sampai besok. Lebih baik saya jawab bahwa memang itu tidak benar gitu. Dan saya juga tidak perlu mengklarifikasi, sekali lagi ya, saya tidak perlu mengklarifikasi karena saya tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi. Ini yang dirugikan saya, ini hidup saya yang dijadiin bulian gitu loh, jadiin bahan gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya lebih baik saya nggak usah menggubris gitu loh, nggak perlu memperpanjang. Kalau mereka punya urusan rumah tangga ya biarkan aja mereka selesaikan sendiri gitu loh. Tapi tanggapan Iksan sendiri apa sih kak? Ya minta maaf juga gitu. Kalau saya cuma bilang kayak clarify aja gitu. Cuman kan yang namanya kan nggak semua orang mentalnya kayak public figure mas. Betul. Ngerti nggak? Jadi kita harus menghargai juga orang lain ya gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau saya sih selama kita baik, maksudnya gini ya,
Saya nggak pernah ngejahatin orang, nggak mau juga dijahatin sama orang. Tapi kalau kayak gini saya juga bingung jadinya harus bagaimana gitu. Teman-teman saya semua deh udah pada heboh dari tadi, gimana nih, kenapa ini apa ini gitu. Terus saya jawabnya kayak apa ini juga bingung. Tapi ya yang pasti saya bilang bahwa ini nggak benar.